Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis organisasi yaitu PNM Mekar Cabang WRI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Fitria Ningsi dan saya dari Prodi Manajemen kelas D. Kita langsung saja masuk kepada pendahuluan sejarah organisasi. Baik, perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan suatu PT, yaitu PT Permodalan Nasional Madani, yaitu yang kita kenal biasanya itu PNM Mekar, pada tanggal 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengembang tugas khusus memperdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Baik teman-teman, kita masuk kepada hasil analisis organisasi. Baik teman-teman, jadi saya sudah menganalisis beberapa poin di organisasi ini, yaitu yang pertama, pengorganisasian dan struktur organisasi daripada PNM Mekar itu sendiri. PNM Mekar mempunyai struktur organisasi seperti berikut. Di dalam PNM Mekar terdapat KUM, yaitu Kepala Unit Mekar, bagian melakukan pencairan, save kelompok, dan melakukan verifikasi. Ada juga SAO, yaitu Senior Accounting Officer, wakil kepala unit, bagian melakukan dan verifikasi. Ada juga FAO, Financial Accounting Officer, bagian administrasi, fungsinya melakukan pengambilan angsuran, booking nama-nama nasabah untuk ke tahap pencairan. Lanjut, ada juga AO, Account Officer, bagian petugas lapangan, tugasnya melakukan pengambilan angsuran dan mencari nama baru. Poin kedua yaitu perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan dan pengembangan yang ada di dalam organisasi PNM itu sendiri, misalkan aturan sebelumnya data yang diambil oleh petugas menggunakan F4 atau bisa dikatakan itu format ukuran dan tulis tangan. Akan tetapi sekarang ada perubahan, semua data-data yang diambil di lapangan harus menggunakan HP ataupun laptop. Respon daripada anggota PNM itu sendiri itu berbeda-beda. Ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Untuk sukanya sendiri itu karena agar mempercepat dan meringankan pekerjaan di lapangan. Jadi formulir ukurannya nanti tidak digunakan lagi, jadi tinggal di-scan karena masuk secara otomatis di komputer. Dan untuk tidak sukanya itu faktor lokasi yang terkadang menjadi penghambat dikarenakan jaringan, maka dari itu menghambat pekerjaan dalam menginput data-data yang ada di lapangan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu penyusunan personalia organisasi. Penyusunan personalia organisasi PNM Mekar itu sendiri yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi ini dapat menentukan langkah awal yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Ada juga penarikan. Sesuai kemampuannya, para calon karyawan yang sudah diterima dalam organisasi ini ditempatkan menurut passion dan angket yang diberikan, agar nantinya dia bisa menjalankan tugas sesuai dengan kemampuannya. Lanjut, ada juga seleksi. Seleksi yang dilakukan selain beberapa syarat pendaftaran juga skill, agar tidak kesusahan dalam menjalankan tugas. Tidak lupa bagi karyawan yang bertugas terjun langsung ke lapangan bisa mengendarai sepeda motor dan mempunyai SIM. Oke,
Adapun pengenalan dalam orientasi, para calon yang sudah diterima diberi beberapa pelatihan baik dalam ruangan maupun lapangan agar nantinya saat penetapan tugas pada anggota yang sudah terpilih mereka bisa bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku dalam organisasi dan juga mengurangi beberapa kesalahan yang tak terduga nantinya. Kemudian latihan dan pengembangan. Pada organisasi ini terdapat pelatihan yaitu ikut serta bersama anggota lama ke tempat pencairan dan juga ke tempat-tempat untuk menawarkan pinjaman ini. Agar nantinya calon yang terpilih ini sudah terbiasa dalam menjalankan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Penilaian pelaksanaan kerja. Seiring berjalannya waktu, atasan akan melihat kinerja kita selama kurun waktu tertentu. Dari situ, atasan bisa menetapkan posisi yang cocok dengan kinerja yang diberikan. Lanjut, pemberian balas jasa dan penghargaan. Biasanya pada waktu tertentu seperti hari jadi PNM Mekar dan hari-hari khusus lainnya, serangkaian acara yang di dalamnya akan ada memuat pemberian penghargaan yang mana dilihat dari kinerja para karyawan selama kurun waktu tertentu. Yaitu biasanya dilakukan oleh kepala cabang atau kepala pusat. Perencanaan dan pengembangan karir. Untuk karyawan yang sudah lama bekerja di organisasi ini, sewaktu-waktu akan naik jabatannya sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Biasanya jabatan yang diberikan sesuai dengan passion yang ditekuni dan dinilai baik oleh perusahaan. Dengan demikian, karyawan tersebut semisalnya dinaikkan jabatan yang tadinya mungkin hanya sebatas bagian administrasi, FAO naik menjadi wakil kepala unit atau SAO. Oke, kita lanjut ke manajemen konflik. Di setiap organisasi di dalamnya pasti ada konflik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan untuk konflik yang terjadi di dalam PNM Mekar sendiri, yaitu contohnya seperti hilangnya uang penagihan di tangan anggota, yang mana si anggota ini tidak bertanggung jawab akan uang yang hilang tersebut. Mengapa demikian? Jadi di organisasi ini terdapat kesepakatan yang diberikan dari atasan cabang maupun atasan pusat, yang mana setiap penagihan dan setiap pencairan anggota diwajibkan memakai bodi proyektor yang telah diberikan oleh instansi. Baju yang diberikan itu berguna untuk menyimpan uang penagihan instansi penagihan agar nantinya uang tersebut tidak hilang. Dan persyaratan yang dibuat yaitu jika uang yang ada hilang di tangan para karyawan, maka uang itu harus diganti oleh karyawan tersebut. Dan jika uang tersebut hilang setelah dimasukkan ke proyektor baju tadi, maka uang itu diganti oleh perusahaan atau instansi tadi. Sekarang kita masuk ke komunikasi dalam organisasi. Jadi proses komunikasi yang ada di PNM Mekar adalah komunikasi vertikal, di mana atasan ke bawahan yang diawali dengan berupa penyampaian informasi atau pesan dari seorang pemimpin PNM sendiri kepada seorang manajer untuk melaksanakan suatu kegiatan. Contohnya setelah itu manajer dari organisasi tersebut menerima dan langsung memberitahu informasi kepada seluruh anggota koperasi. Oke, kita masuk ke motivasi. Motivasi didorong semangat kerja para anggota dan memaksimalkan seluruh hasil kerja para anggota sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga menciptakan suasana persahabatan bersama anggotanya agar keduanya itu saling bersinambung. Hal ini dilakukan juga oleh manajer koperasi dengan cara menerapkan fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, directing, motivasi, dan pengontrolan. Kepemimpinan.
Kepemimpinan dalam organisasi PNM Mekar yaitu kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang visioner adalah kepemimpinan yang mampu mengembangkan intuisi serta kreativitasnya untuk mengembangkan organisasinya. Pemimpin yang visioner menjalankan kepemimpinannya dengan dukungan penuh dari seluruh staf dan semua pihak yang terkait dan untuk memberikan hal yang terbaik buat semua pihak. Untuk gaya kepemimpinan yang digunakan dalam organisasi PNM Mekar sendiri yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis. Baik, sekarang kita masuk ke pengawasan. Tahapan-tahapan pengawasan dalam organisasi yaitu diawali dengan persiapan pemeriksaan secara langsung atas hasil kerja dari para anggota. Setelah itu melaksanakan kegiatan pemeriksaan sekaligus mengkoreksi jika terdapat kesalahan dengan cara melakukan evaluasi, dan setelah itu manajer melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemimpin. Tipe pengawasan ini sering disebut juga steering control. Tipe pengawasan ini di mana seorang manajer koperasi PNM Mekar selalu melakukan antisipasi terlebih dahulu dari masalah-masalah atau penyimpangan dari standar yang dibuat, sebelum melanjutkan ke tahap kegiatan yang lain. Sekarang penutupnya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, peran PNM sangat besar dalam mengembangkan usaha kecil di kota Manggarai, khususnya di WRI sendiri, dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi para perempuan prasejahtera untuk digunakan secara efektif baik untuk memulai dan mengembangkan usaha sesuai dengan apa yang diinginkan. Saran, berdasarkan hasil laporan yang telah disimpulkan, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak terkait yaitu PT PNM sendiri itu diharapkan untuk terus meningkatkan pembiayaan kepada pengusaha kecil agar masyarakat kecil pada umumnya mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Dan untuk usaha kecil juga diharapkan terus memanfaatkan modal yang diberikan oleh PT PNM Mekar ini dengan baik sehingga mampu bersaing dengan para pengusaha lainnya dan dapat meningkatkan peluang usaha untuk bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi untuk usahanya serta mensejahterakan keluarga nasabah. Baik teman-teman, mungkin itu saja sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Selamat pagi dan assalamualaikum.